Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran online yang berkaitan dengan matematika. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang peluang, yaitu yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi peluang yang sebelumnya, di video saya sebelumnya. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan kejadian A. Jadi yang frekuensi harapan kejadian A itu ditulis sebagai EA. Dalam suatu percobaan, A adalah suatu kejadian dan peluang kejadian A adalah PA. Maka frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan adalah, jadi kalau yang ditanyakan frekuensi harapan kejadian A dengan peluang kejadian A-nya itu adalah PA, sedangkan dilakukan dengan N kali percobaan, maka besarnya frekuensi harapannya adalah EA sama dengan PA dikali dengan N. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, sebuah dadu ya. Sebuah dadu dilempar 150 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Jadi yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 kalau dilempar sebanyak 150 kali. Kita tahu bahwa kalau dadu itu mempunyai 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya banyaknya ruang sampelnya itu ada 6 buah. Nah, sedangkan untuk mata dadu 5 itu banyaknya cuma 1 ya. Jadi mata dadu 5 itu banyaknya 1. Sehingga nanti peluang munculnya mata dadu 5 itu adalah 1/6. Artinya banyaknya mata dadu 5, yaitu yang jumlahnya cuma 1, dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya. Banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 6. Jadi 1/6. Nah, karena yang ditanyakan adalah frekuensi harapan, ya, di mana banyaknya pelemparannya adalah 150 kali. Artinya nanti nilai N-nya adalah 150. Sehingga nanti besarnya frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 itu adalah peluang dari munculnya mata dadu 5 dikali dengan banyaknya percobaan, berapa kali dia dilempar. Berarti nanti 1/6 dikali dengan 150. Jadi nanti frekuensi harapan muncul dadu mata 5 itu adalah 25 kali. Dia adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui peluang seseorang terkena penyakit polio 0,03. Jadi ini adalah peluangnya ya. Ini adalah peluangnya, sudah diketahui ya, 0,03. Berapakah di antara 5.200 orang? Ini adalah jumlah orang yang diperkirakan terkena penyakit polio. Nah, nanti untuk peluangnya adalah 0,03 ya. Kemudian banyaknya orang yang kalau istilah di statistik itu disurvei ya. Kalau kalian mengenal di survei, misalkan nih surveinya terhadap 5.200 orang. Berarti nanti jumlah yang kemungkinan dari 5.200 orang yang terkena dari peluang orang yang terkena adalah 0,03, itu adalah banyaknya yang kemungkinan yang terkena jumlah orangnya adalah 0,03 dikali dengan 5.200 orang, atau sama dengan 156 orang. Ini adalah frekuensi harapan. Sampai sini saya harapkan kalian mengerti ya. Kemudian saya lanjutkan kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Yang dimaksud dengan kejadian saling lepas
Jadi kalau ada dua kejadian A dan B disebut kejadian yang saling lepas kalau himpunan A dan B itu saling asing. Atau dengan kata lain, A irisan B, jadi himpunan A dengan himpunan B irisannya itu sama dengan himpunan kosong. Artinya tidak ada yang beririsan. Atau dengan kata lain, peluang A digabung dengan peluang B, ya, peluang A gabungan B itu sama dengan 0. Ya. Atau bisa kalau misalkan peluang A atau B, ya bisa ditulis peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, itu lebih gampangnya kalian mengerti. Saya kasih contoh soalnya ya, agar lebih mudah dipahami. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Apabila A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil dan B kejadian muncul mata dadu bilangan prima genap, maka tentukan peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau bilangan prima genap. Jadi yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau bilangan prima genap. Nah, untuk penyelesaiannya, mata dadu itu ada 6, ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya jumlah ruang sampelnya ada 6. Kemudian untuk mata dadu ganjil, mata dadu ganjil itu berarti 1, 3, dan 5. Nah, berarti jumlahnya ada 3 ya. Ada 3 mata dadu yang bernilai ganjil atau merupakan bilangan ganjil. Kemudian untuk mata dadu bilangan prima genap itu adalah 2. Jadi bilangan prima itu kan 2, kalau di dadu ya itu 2, 3, 5. Tapi kata yang diminta adalah bilangan prima genap, ya, bilangan prima genap itu hanya 2. Sehingga nanti jumlahnya adalah 1 ya, jumlahnya. Jumlah bilangan prima genap cuma 1. Nah, peluang untuk keluar mata dadu bilangan ganjil, karena tadi jumlahnya bilangan ganjil pada dadu itu ada 3, berarti nanti 3/6 sama dengan setengah. Sedangkan peluang muncul mata dadu bilangan prima, karena tadi bilangan prima genap itu cuma 1, yaitu 2, berarti nanti peluangnya adalah 1/6. Sehingga nanti peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau bilangan prima genap itu kita tinggal tambahkan aja, yaitu 3/6 ditambah dengan 1/6 sama dengan 4/6, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Ini adalah peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau bilangan prima genap. Kemudian untuk contoh yang kedua sekarang, 2 dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Jadi ada 2 dadu itu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 dan berjumlah 11. Jadi yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 8 dan berjumlah 11. Nah, kita tahu bahwa untuk kalau ada 2 dadu ya, dadu 1, dadu 2 ya, maka nanti ruang sampelnya seperti ini. Kemarin masih ingat ya ruang sampelnya. Jadi ada 36 ya, jumlahnya ada 36 ini keseluruhannya. Nah, yang ditanyakan itu peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau berjumlah 11. Artinya gini, kalau dijumlahkan, misalkan nih mata dadu 1 keluarnya angka berapa, kemudian mata dadu 2 keluarnya berapa. Nah, kalau dijumlahkan, maka dia harus berjumlah 8. Yang berjumlah 8 yang mana? Nah, yang berjumlah 8 kita lihat. Kita cari yang berjumlah 8 ya. Kalau dijumlahkan, 6 tambah 2, 8. Kemudian 5 tambah 3, 8. 4 ditambah 4, 8. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 6, 8. Nah, ini kenapa kita bedakan? Karena di sini maksudnya gini.
ketika mata dadu ke-1 keluar angka 6, maka pada dadu kedua itu muncul angka 2. Kalau yang di sini berarti mata dadu 1 keluar angka 2, mata dadu kedua muncul angka 6. Jadi berbeda ya. Walaupun angkanya sama, tapi ini berbeda. Kalau ini 6-nya itu muncul pada dadu ke-1, 2-nya muncul pada dadu kedua. Nah, jumlahnya ini ada berapa nih? Kemungkinannya jumlah angka yang bisa ditambahkan yang menghasilkan angka 8. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti nanti peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah 5/36. Jadi 5-nya itu adalah jumlah kemungkinannya tadi ya. Per 36. 36 adalah jumlah seluruh ruang sampel. Kemudian untuk mata dadu berjumlah 11 ya. Berjumlah 11 berarti nanti ada 6 ditambah 5 sama 5 ditambah 6. Berarti ada 2. Sehingga nanti peluang muncul mata dadu berjumlah 11 itu adalah 2/36. Nah, karena yang diminta itu adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau berjumlah 11, maka nanti kita tinggal tambahkan aja ya. 5/36 ditambah dengan 2/36, hasilnya adalah 7/36. Jadi ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Ini contoh-contoh untuk dua kejadian yang saling bebas. Jadi kalau di dalam soal itu disebutkan kata-kata atau ya, maka nanti kita tambahkan nih peluangnya, peluang kedua kejadian itu. Nah, sekarang yang kedua yaitu kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu adalah dua kejadian A dan B yang jika kejadian A itu tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Jadi kalau misalkan kejadian A itu tidak pengaruh nih terhadap kejadian B, mau B-nya itu terjadi atau tidak, kejadian A itu tidak berpengaruh pada kejadian B. Atau dengan kata lain, untuk kejadian saling bebas, maka nanti PA dikali dengan PB. Ya, nah, seperti ini ya. Nah, untuk lebih gampang memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Dua dadu merah dan dadu hijau dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul angka 5 pada dadu merah dan muncul angka 4 pada dadu hijau. Nah, kita gambarkan dulu ya ruang sampelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk dadu merah muncul angka 5. Dadu merah yang di sini ya, muncul angka 5. Angka 5 kan berarti yang untuk dadu merah yang ini ya, angka 5. Berarti muncul angka 5-nya 1, kemudian 2 ya, di sini jadi 5 1. Jadi merahnya 5, kemungkinan dadu hijau 1. Jadi semuanya ini 5 semua nih untuk dadu merah. Tapi untuk dadu hijaunya itu bisa bermacam-macam kemungkinan keluarnya ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau peluang muncul mata dadu 4, nanti dadu 4-nya muncul di dadu, angka 4-nya muncul di dadu warna hijau. Nah, terserah nih, untuk dadu merahnya bisa, kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Nah, masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga ada 6. Nah, nanti peluang munculnya mata dadu merah itu adalah 6/36 atau 1/6. Sedangkan peluang mata keluar angka 4 pada dadu hijau nanti sama 6/36. Sehingga nanti untuk peluangnya adalah 1/6. Maka peluang muncul mata dadu
angka 5 pada dadu merah dan angka 4 pada dadu hijau adalah 1/6 dikali